Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan. Semoga kita semua tetap antusias dan sukacita ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami persiapkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk kita, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya akan membacakan satu ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, izinkan saya menyampaikan tema yang saya persiapkan bagi kita sekalian pada saat ini ialah kasih yang saling memiliki. Tentu kasih antara kita dan Tuhan, dan antara Tuhan dan kita. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, demikian dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu hari saya dan suami berangkat pelayanan, dan dalam pelayanan itu rute yang kami lalui adalah rute perjalanan blok perkebunan sawit. Awalnya mulus saja ketika kami berangkat sampai pada tujuan, namun ketika pulang karena memang jalan itu baru bagi kami untuk dilalui, kami sempat tersesat dan kehilangan rute untuk keluar dari areal perkebunan itu untuk ke jalan raya. Sempat khawatir Bapak Ibu Saudara-saudaraku, karena sudah seharian kami meninggalkan anak kami masih bayi, 2 bulan lebih kira-kira umurnya kala itu. Jadi pada saat itu juga karena kami menggunakan kendaraan bermotor, bensinnya juga udah hampir habis, sisa kalau tidak salah sisa 2 batang kala itu. Dan dalam hati kecil saya berdoa semoga Tuhan ada ketemu orang. Pada saat itu kan memang sepi. Jadi tidak lama kemudian kami berjumpa dengan orang dan menanyakan jalan keluar. Rupanya kami harus kembali jauh sekali karena sudah terlampau jauh kelewatan. Jadi pada saat itu hanya ingin mengatakan alangkah bahagianya menemukan jalan pulang, dan alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali dengan yang kami miliki dan teramat berharga di rumah, itu bayi kami yang ada di rumah. Pada kala itu sungguh mengharukan sekali rasanya Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat. Namun kali ini juga alangkah mengharukannya kebenaran firman Tuhan jika kita memberi hati untuk menghayati, yaitu Yesus bercerita tentang perumpamaan seseorang yang memiliki 100 ekor domba, namun ketika kehilangan satu, ia meninggalkan 99 yang 99 ekor untuk menemukan yang 1 ekor. Dan saat menemukan 1 ekor yang hilang ini, ia sangat sukacita, melebihi sukacita atas 99 ekor yang ia tinggalkan untuk mencari yang 1 yang hilang ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, intinya adalah menegaskan, cerita ini menegaskan bahwa Allah begitu mengasihi milik kepunyaannya sehingga sungguh tidak menghendaki milik kepunyaannya hilang dan sesat. Namun kita perlu mengetahui latar belakang kenapa domba bisa hilang, bisa tersesat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku,
ada beberapa tipe domba ya. Ada dua tipe yang jelas, yaitu tipe domba yang jinak dan tipe domba yang liar. Ya, jadi yang liar ini mungkin karena ia baru ya, dan kedua karena baru dimiliki atau karena memang karakternya liar ya, memang susah dituntun. Lalu mungkin juga ada kelainan, cacat pendengaran atau hal yang terjadi, kemungkinan. Jadi domba adalah hewan yang tak berdaya tanpa gembala, bisa tersesat. Domba yang terlalu asik dengan jalannya, menikmati rumput sehingga berjalan jauh dari kawanan, bahkan sangat memungkinkan tersesat, terperosok ke jurang, apalagi jika rumput yang ia nikmati berada di tepi jurang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, domba sangat mengenal pemiliknya dan sangat hafal suaranya. Dan antara domba pemilik dan pemiliknya memiliki chemistry ya. Gembala sangat mengasihi domba-dombanya dan domba juga mengenal dan mengasihi gembalanya. Ya, jadi ketika gembala memanggil, ia akan datang. Jadi karena cerita ini adalah tentang pemilik dan yang dimiliki, artinya memang ada chemistry di antara keduanya. Tentu ada rasa saling memiliki dari yang memilik dan yang dimiliki, sehingga saat dicari dan ditemukan pemiliknya, domba itu tidak liar atau menjauh, melainkan menghampiri sang gembala dan ikut pulang. Jadi jangan juga kita mengabaikan realita bahwa sebelum sang gembala ini mencari satu yang hilang, ia sudah memastikan bahwa 99 ekor yang ditinggalkan itu sudah aman. Jadi satu ekor domba yang hilang atau sesat itu juga adalah domba yang sangat menanti suara panggilan sang gembala. Perumpamaan ini menegaskan bahwa Tuhan begitu mengasihi miliknya, milik kepunyaannya, dan tidak diinginkan satupun milik kepunyaannya sesat dan hilang. Jadi ia akan mencari, ia akan memanggil agar milik kepunyaannya kembali. Jadi kalau kita membandingkan hal ini dengan manusia, ya ini antara Allah dan umatnya. Ini perumpamaan antara, sebenarnya menggambarkan antara hubungan Allah dan umatnya. Hanya saja memang ada juga tipe umat Tuhan yang suka juga asik dengan jalannya sendiri, menikmati jalan hidupnya sendiri, lalu memisahkan diri dari tuntunan Tuhan. Tuhan mencarinya, Tuhan memanggilnya melalui hamba-hambanya. Firman Tuhan disampaikan untuk mengingatkan bagi umatnya jalan pulang atau jalan pertobatan. Jadi alangkah senangnya dan bahagia dan sukacita ketika umatnya yang lama sesat dan hilang kembali, dan bahkan digambarkan melebihi 99 yang ada ya, dari 100 ya, jika satu ya hilang. Jadi ketika satu itu kembali, sukacitanya luar biasa. Dan juga ketahuilah alangkah sedihnya jika umat itu memang hilang dan tidak kembali, bukan karena tidak dipanggil atau dicari, tetapi ia sendiri memutuskan tidak lagi mengenal Tuhan. Itu sungguh-sungguh menyedihkan. Maka ia sendiri memilih jalan kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika asyik dengan perjalanan kita, atau kita tidak hafal jalan kita sendiri, kita tidak hafal jalan dan kita memutuskan untuk melaluinya, kemungkinan besar kita bisa tersesat. Namun untuk kita yang memiliki hati atau kerinduan untuk kembali
ke jalan Tuhan, jelas kita tidak menutup telinga. Kita tidak menutup telinga kita untuk mendengar agar ditemukan dan dibawa pulang. Sebab gembala mengenal dombanya dan domba mengenal pemiliknya. Tidak akan liar dan ikut pulang. Tuhan mengenal umatnya dan umatnya mengenal Tuhannya. Jadi keduanya memiliki rasa saling memiliki. Dan tidak akan domba yang mengenal Tuhan, umat yang mengenal Tuhan tidak akan tersesat selama-lamanya. Ia akan kembali bersama berkumpul dengan sukacita dengan umat-umat Tuhan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hal ini mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi bagian dari umat Tuhan. Tetapi mari kita memutuskan sebagai domba tuntunan Tuhan, bukan domba yang liar tetapi domba yang jinak. Jadi meskipun suatu hari mungkin kita tersesat secara sengaja atau tidak sengaja, kita berjalan dan tersesat, kita memiliki kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Kita tidak menutup telinga untuk mendengar suaranya memanggil kita kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, demikian bagian sederhana dari kebenaran firman Tuhan, namun sungguh memberkati, sungguh menegur, mendidik, mengajar kita dalam roh dan kebenaran. Asalkan kita mengarahkan iman kita yang benar dalam pemahaman yang benar dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Allah, sama seperti Ia mengasihi kita. Tidak rela Ia kehilangan kita, dan kita pun harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan memberkati firman-Nya. Kita diberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah menegur, mendidik, mengajar kami dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami selalu merasa bahwa kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak kehilangan arah hidup, dan kami akan terus menjadi bagian kepunyaan yang Kau kasih dan Kau sayangi, Kau berkati. Pimpin dan pelihara kehidupan umat-Mu Tuhan dalam berbagai situasi dan pergumulan. Biarlah kami bergantung pada Tuhan dan Tuhan memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.